puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita alhamdulillah termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini seluruh warga Islamic Village dan Villa Ilhami. Hold them close, follow the years and hear how they echo, floating in syncopation. Amin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Syukur kami ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Mudah-mudahan kami menambahkan lagi ukhuwah kami ya Allah, kecintaan di antara kami ya Allah, kecintaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak jalan sehat warga Islamic Village dalam rangka Festival Maulid. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Time is dancing in the endless race in the constellations, knowing where the days are going. So we watch them fly, watch us fly. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. Feel it under the open sky. Hearts beat and we come alive. Oh, we have it all the colors burning bright, everything in golden light. Oh, we have it all. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are. Feel it under the open sky. Hearts beat and we come alive. Oh, we have it all the colors burning bright, everything in golden light. Oh, we have it all. Insya Allah dengan terselenggaranya acara tablik akbar ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk seluruh warga Islamic Village. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana.
Iya Mama, uang 350.000 aturlah biar cukup untuk 2 bulan. Bahagiakanlah orang tua kita dengan prestasi kita. Jaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini nanti Allah berikan taufik hidayah. Allah pertemukan lagi kita bersama orang tua kita, guru-guru kita di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya nih malam ini Bapak Ibu semua yang hadir di kelas inspirasi fiber terakhir ya Om Her ya? Apa masih ada satu lagi? Terakhir ya. Nah, karena ini kelas inspirasi terakhir, rasanya kita perlu lebih antusias nih Bapak Ibu. Boleh dong di open kameranya sama-sama supaya lebih terasa ya vibes-nya atau suasananya kelas inspirasi ini. Jadi nggak hanya saya dan juga nanti ada pembicara kita dan juga Om Her yang open kamera, tapi dari Bapak Ibu semua sebagai bagian dari kelas inspirasi yang udah kita jalani bersama selama 4 minggu terakhir ini. Oke, kita seperti biasa akan memulai kelas inspirasinya di 2015, Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain. Jadi harap ditunggu dan enjoy untuk kelas inspirasi malam hari ini. Terima kasih. Forum Islamic Village Bersatu dengan bangga mempersembahkan webinar spesial di awal tahun Hijriah. Tingkatkan iman dan semangat di awal tahun Hijriah bersama para inspirasi. Setiap Senin pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 29 Juli sampai 26 Agustus 2024. Kelas inspirasi dari warga untuk kita, gratis dan terbuka untuk umum. Temukan inspirasi dari para pembicara yang luar biasa. Senin 29 Juli 2024 bersama Bapak Muhammad Ridho Al-Jupri selaku CEO Klambi dengan tema tips dan trik membangun bisnis dari nol. Senin 5 Agustus 2024 bersama Ibu Ria Laksmi Giarawati selaku Wakil Direktur Warung Spesial Sambal dengan tema mengelola usaha kuliner dengan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Senin 12 Agustus 2024 bersama Bapak Sony Arka selaku owner martabak Pizza Orin dengan tema membangun bisnis martabak yang sukses dan inovatif. Senin 19 Agustus 2024 bersama Ananda Muhammad Malik Alfat Nasution selaku Hafiz 30 Juz dengan tema menghafal Al-Quran di era digital, tips dan tantangan. Bonus spesial untuk kamu para peserta akan mendapatkan sertifikat webinar dan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan segera, gratis! Yuk ajak keluarga, teman, serta tetangga kamu untuk bergabung. Informasi lebih lengkap pantau di Instagram kami di Forum Islamic Village Bersatu. Bersama-sama kita tingkatkan ilmu dan iman di awal tahun yang penuh berkah.
Oke. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat membuka kamera dan juga menggunakan virtual background yang udah disediakan oleh teman-teman panitia di kolom chat. Dan jangan lupa absen karena nanti akan ada door prize seperti biasa yang akan diundi di akhir sesi acara. Udah ada siapa aja nih? Udah ada Bapak Ahmad Kaswadi dari Arafah. Halo Pak Ahmad Kaswadi. Lalu ada Ibu Desi Rahmasari dari Arafah juga. Ada Bapak Rizky dari Arafah. Lalu ada Ibu Erna dari Mina. Lalu ada Ibu Dewi Lestari dari Arafah. Sama Ibu Asmedi dari Kodar Isfil. Oke, yang lain Bapak Ibu ditunggu untuk absensinya di kolom chat supaya bisa mendapatkan undian door prize yang dimana door prize-nya ini bukan hanya tumbler seperti kelas inspirasi sebelumnya, tapi juga ada yang spesial untuk kelas inspirasi malam hari ini. Puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini seluruh warga Islamic Village dan Villa Ilhami. Hold them close. Follow the years and hear how they echo. Floating in syncopation. Amin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Syukur kami ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Mudah-mudahan kami menambahkan lagi ukhuwah kami ya Allah. Kecintaan di antara kami ya Allah. Kecintaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak jalan sehat warga Islamic Village dalam rangka Festival Maulid. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Under open sky, hearts beat and become alive. Oh, we have watch it fly. Time
the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are the sun. We are the young ones with the heart of fire. We are the sun, we are. Feel it under the open sky. Hearts beat and we come alive. Oh, we have it all. All the colors burn bright. Everything in golden light. Oh, we have it all. Oh, we have it all. Oh, we have. Oh, we have it all. Insya Allah dengan terselenggaranya acara tablik akbar ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk seluruh warga Islamic Village. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana. Kalau Allah suruh kita perintahkan puasa di bulan Ramadan, puasa saudara. Kalau Allah memerintahkan kita untuk pilih pemimpin yang beriman, ya pilih pemimpin yang beriman, betul. Ini dia mama, uang 350.000, aturlah biar cukup untuk 2 bulan. Gitu. Bahagiakanlah orang tua kita dengan prestasi kita. Jaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini nanti Allah berikan taufik hidayah. Allah pertemukan lagi kita bersama orang tua kita, guru-guru kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar nih jawabannya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita menyelenggarakan kelas inspirasi yang terakhir, di mana dengan tema tips dan tantangan menghafal Al-Quran di era digital. Dan pada malam hari ini juga kami panitia mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua kalau nanti di bulan September kita akan melaksanakan Maulid Nabi ya. Pada tanggal 22 September 2024. Dan pada malam hari ini sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita mulai ya dalam 1, 2, 3, nanti saya kasih aba-aba, nanti kita semua Bapak Ibu semua bisa open mic untuk mengucapkan basmalah. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lalu untuk kenyamanan kita semua dan untuk suasananya biar lebih guyup, biar lebih terasa,
di malam hari ini Bapak Ibu boleh open kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh tim panitia di kolom chat. Dan juga jangan lupa absen dengan mengetik nama beserta alamat rumahnya masing-masing. Lalu selama nanti sesi pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, Bapak Ibu diharapkan untuk mematikan mikrofon, kecuali nanti ketika pada saat sesi tanya jawab. Oke. Dan untuk selanjutnya, karena ini kelas inspirasi yang terakhir, rasanya ada yang kurang kalau belum ada kata sambutan dari Ketua Forum Islamic Village Bersatu kita, yaitu Om Heriadi Silvianto. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang sekali bisa hadir dan kemudian berinteraksi dengan semua yang ada di sini. Sekedar diketahui aja, hari ini kami dalam perjalanan pulang, jadi kami masih ada di tempat yang tidak biasa, bukan rumah, tapi karena ingat bahwa malam ini masih ada kelas inspirasi, jadi kami tentu bersyukur bahwa hari ini dia adalah hari keempat dari kelas inspirasi yang sudah kita inisiasi sejak pertengahan Agustus ya Kak Ilham. Dan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan di malam hari ini kami bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim, dan bukan hanya itu tapi juga menambah ilmu kita semuanya. Teman-teman, rekan-rekan warga yang saya hormati, yang saya muliakan, ini adalah persembahan dari kami untuk seluruh warga membangun satu inspirasi mengikat persatuan dan silaturahim di antara kita, yang hingga pada akhirnya setiap kita akan mencari dan menemukan makna di antara apa yang sudah kita lakukan. Nah, insya Allah kalau tanggapannya cukup baik, maka program yang selanjutnya adalah yang offline dalam waktu dekat, ada namanya itu Festival Maulid. Insya Allah kalau tidak ada arah lintangan, kita akan mengadakan Festival Maulid pada tanggal 22 September 2024. Di sana sebagaimana beberapa festival Maulid yang pernah kita selenggarakan sebelumnya, bukan hanya nanti kita akan bertemu dengan narasumber kelas inspirasi ini secara langsung, tapi juga ada beragam macam perlombaan, tampilan persembahan, juga tablik akbar, dan juga bazar. Kita pengen semua orang Islamik maupun yang bukan warga Islamik menikmati bahwa persembahan terbaik adalah bertemu dan silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian pada akhirnya kelas inspirasi ini memberikan makna yang luar biasa buat kita semuanya, sejatinya Kak Ilham dan teman-teman warga semuanya, nanti ada kelas inspirasi, setelah itu akan ada kelas profesi, setelah itu akan ada kelas berbagi. Jadi kelas profesi itu apa misalnya? Nanti kita akan tampilkan tetangga kita, warga kita, yang anak-anak ini udah katakan misalnya sudah terinspirasi. Terus saya mau jadi selain pengusaha atau sudah jadi penghafal Quran, tapi saya menjadi pilot boleh nggak? Nah, kita nanti ke depan akan tampilkan kelas profesi namanya itu. Jadi ada saudara kita, tetangga kita yang dia jadi pilot, kita tampilin. Jadi dokter kita tampilin. Jadi engineer yang dia punya pengalaman global kita tampilin. Jadi manajer yang punya pengalaman mengelola begitu banyak perusahaan kita tampilin. Supaya apa? Setiap kita ini tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda, namun punya relasi yang relatif sama, yaitu bagaimana mencapai kesuksesan fit dunia wal akhirah. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, malam hari ini, yang terakhir kami menampilkan yang paling muda di antara narasumber yang lain. Tapi bukan paling tidak tahu, paling paham di antara kita semuanya. Karena beliau punya hafalan yang sungguh ingin menjadi cita-cita bagi setiap orang tua. Ketika hafalan itu nanti dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dikenakan mahkota bagi semua orang tuanya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu sebenarnya kami ingin memberikan alternatif pilihan informasi. Biasanya kalau yang namanya hafizoh atau hafiz
itu seringkali datang dari keluarga yang sederhana, punya dukungan yang tidak maksimal. Nah, Malik alhamdulillah dengan tahadul muslimahnya punya dukungan yang sangat baik, sekolah yang sangat baik, dan seringkali bahwa itu alasan untuk kemudian menikmati apa yang ada di sekitarnya. Itu bukan tidak boleh, tentu saja silahkan. Tapi di balik itu Malik sudah memberikan inspirasi buat kami panitia khususnya dan pengurus PIBAR pada umumnya bahwa ini harus dibagi, bahwa kesejahteraan yang kita miliki itu tidak boleh menghentikan kita dari rasa syukur yang besar kepada Allah. Dan Malik hari ini ingin menawarkan satu alternatif bagi kita, Kak Malik, bahwa dengan hafiz Quran itu tidak menghalangi juga prestasi di akademik. Dan kabar yang sangat mengembirakan, Malik juga berhasil masuk ke Institut Pertanian Bogor dan juga di satu sisi juga berhasil untuk kemudian menghafalkan 30 juz. Bukan untuk membandingkan dengan siapapun anak kita, tetangga kita, atau siapapun di antara kita, bukan. Tapi maksud kami adalah inspirasi ini bisa datang dari siapapun, dari bahkan orang yang kecil sekalipun. Dibilang kata Rasulullah, unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Maka dari titik itu kita bisa mengambil inspirasi secara lebih lapang, dada kita lepas, pikiran kita terbuka, mata kita kemudian lebih mampu menerima begitu banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Terima kasih kelas inspirasi ini di batch pertama mengakhiri 4 pekan yang sangat luar biasa setidaknya untuk kami. Dan hari ini Kak Malik yang akan memberikan cerita sharing terkait bagaimana menempuh menghafal, tapi satu sisi itu juga kemudian menjemput cita-cita yang lain. Bapak Ibu, kami mengucapkan rekan-rekan, warga, para remaja, dan pemuda semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas 4 pekan yang sangat bermakna buat kami, bahwa komplek ini bukan hanya bisa memberi manfaat untuk diri kita, tapi juga bisa menebar kebaikan bagi orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Semoga Allah muliakan kita semuanya, kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, kampung surga yang kita damba-dambakan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutannya Om Haryadis. Jadi Bapak Ibu, Fiber ini adalah tujuannya tadi ya untuk mengajak seluruh warga Islamic Village bersama-sama mencapai kesuksesan di dunia wa akhirah. Jadi di dunia maupun di akhirat. Dari warga untuk kita tetangga kamu sendiri. Itu dia. Selanjutnya kita langsung saja sapa pembicara narasumber kita malam hari ini yang tadi sudah di-spill sedikit oleh Om Haryadi, dan juga ada tentunya namanya di layar virtual background kita, Mas Muhammad Malik Nasution. Beliau saat ini juga berada sebagai mahasiswa di IPB ya, berarti udah hafiz, jadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, akademik, hafalan Qurannya udah dapat, dan apalagi yang bisa kita gali, saksikan terus Bapak Ibu di kelas inspirasi malam hari ini. Langsung saja kita sambut Mas Malik. Halo Mas Malik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Malik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Mas Ilham sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja Mas Malik. Jadi kalau mungkin sedikit refresh, nanti ada pemaparan dari Mas Malik sekitar 45 menit sampai 1 jam dari Mas Malik, bebas. Nanti setelahnya akan ada sesi tanya jawab bersama peserta. Nanti kami arahkan dulu untuk bertanya di kolom chat. Kalau pertanyaannya membludak, kita langsung open mic. Jadi langsung sesi tanya jawab secara langsung ya. Siap. Oke.
waktu dan layar dipersilakan untuk Mas Malik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyapa para peserta pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan ini untuk bisa berbagi pengalaman dan juga pengetahuan terkait menghafal Quran. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Heriadi dan juga jajarannya untuk yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi di acara pada malam hari ini. Oke, tema malam ini adalah tips menghafal Quran dan tantangannya di era digital. Mungkin saya akan buka dengan pengalaman saya dalam menghafal Quran. Sebenarnya untuk informasi aja, saya bukan orang yang bukan orang yang dari kecil punya minat buat menghafal Quran. Saya lahir di lingkungan yang ya orang tua saya mungkin mendukung untuk menghafal Quran. Cuman saya pribadi lebih memilih untuk bermain sana-sini. Bahkan ya satu Arafah mungkin waktu itu kenal saya tukang main lah. Habis itu semenjak saya SMP, itu orang tua saya lebih mendorong saya lagi untuk menghafal Quran. Terlebih ayah saya pribadi. Dari saya SD menuju SMP, itu terus-menerus ia cari guru tahfiz, dia bawa saya ke pondok pesantren teman dia bawa ke sekolah-sekolah tahfiz. Untuk apa? Untuk saya ya bisa mengenal lingkungan yang Qurani gitu. Kemudian masuk ke jenjang SMP. Itu juga sama sekali saya nggak punya hafalan Quran. Saya mulai dari juz 30. Saya sama sekali nggak ada ketertarikan sama Al-Quran. Setelah itu ayah saya terus-menerus tetap mendorong saya buat ngafal Quran. Sampai saya itu dimasukin ke ke program tahfiz di suatu sekolah yang itu programnya waktu itu kurang terkenal gitu loh. Kayak ini program apa sih gitu. Oke. Dari situ saya ngafal Quran, ya sekedar ngafal gitu, sekedar ngafal. Akhirnya dapat 5 juz. Udah ya, 5 juz aja gitu. 3 tahun selama SMP. Masuklah saya ke SMA. Nah, titik balik saya ada pada kelas 10 ini, kelas 1 SMA. Jadi waktu itu saya melihat sebuah video di mana ada seorang pemuda dari negeri timur sana. Dia itu ingin sekali menghafal Quran, cuman memiliki kekurangan itu buta. Dia nggak bisa melihat. Dari situ saya merasa bahwa saya tuh dikasih Allah kelebihan untuk melihat, kelebihan untuk membaca Quran. Kenapa saya nggak pakai itu untuk menghafal? Sementara ada orang yang dia buta nih, cuman dia pengen ngafal Quran, tapi dia nggak bisa, dia kesusahan. Walaupun dia bisa, cuman dia nggak punya kenikmatan buat melihat Al-Quran, membaca ayat-ayatnya. Dia mungkin sekedar mendengar, sekedar meraba-raba ayat Al-Quran dalam Quran Ibrani itu ya. Nah, di situ saya mulai terdorong lah dari diri saya sendiri, dari dalam diri saya sendiri untuk menghafal Quran. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, hanya dalam waktu 2 tahun, nggak kerasa sama sekali prosesnya, saya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dan dari situ saya menarik sebuah pelajaran bahwa siapapun itu bisa jadi penghafal Quran. Apapun latar belakangnya, apapun kondisi lingkungannya, apapun latar belakangnya. Karena kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi, terlebih orang tua mereka. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengeluhkan seperti
oh kenapa sih saya susah banget ngafal Quran? Saya tuh nggak bisa deh ngafal Quran. Kayaknya bukan passion saya. Saya tuh orangnya cuma bisa baca aja, mahamin Quran udah. Ngafal Quran tuh buat orang spesial. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya banyak orang yang sebenarnya gini, sebenarnya adalah yang mempengaruhi kemampuan orang dalam suatu hal, dalam suatu bidang adalah pengalaman-pengalaman dia atau apakah dia pernah mengalami hal tersebut di masa lalunya. Contohnya, kalau orang itu terbiasa mendengar lingkungannya berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, berbahasa Jerman, maka kalau dari kecil dia terus mendengar orang-orang di sekitar lingkungannya itu berbicara bahasa itu, maka kedepannya dia akan mudah. Oh iya, ini bahasa Perancis kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ini bahasa Jerman kayak gini, kayak gini, kayak gini. Misalkan lagi, ada orang yang dari kecil terbiasa main futsal, misalkan, main basket. Nanti kalau dia udah besar, udah dewasa, dia sama bola di kaki, bola di tangan, cara menendang, cara shooting itu nggak akan eh, apa ya, udah familiar lah gitu. Nah, intinya apa? Garis besarnya adalah yang pertama bahwa lingkungan anak itu sangat mempengaruhi dalam menghafal Quran. Jadi, kenapa dibahas untuk menghafal bagi para anak-anak? Karena ini yang sebenarnya menjadi perhatian para ulama atau para eh, ustadz-ustadz di luar sana, yaitu gimana sih caranya menciptakan generasi Quran. Nah, jadi supaya kita bisa meneruskan generasi Islam sebelumnya yang berjaya di bawah naungan Al-Quran, kita perlu menciptakan generasi yang terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa membersamai Al-Quran di kesehariannya. Jadi, permasalahannya itu bukan pada kemampuan seseorang dalam menghafal, dalam memahami, tapi pada apa yang melingkungi dia, apa yang berada di sekitar dia. Kalau anak cuma disuruh ngafal Quran, tapi orang tuanya nggak ada effort. Effort itu bukan hanya memasukkan anak itu ke pesantren, anak itu ke masjid, tapi effort juga berupa orang tua menunjukkan kepada anak tersebut, mengajak orang-orang di sekitar lingkungannya untuk menunjukkan kepada anak itu Al-Quran. Menunjukkan kepada anak itu bahwa ini loh Al-Quran, bahwa ini loh yang harus dilakukan bersama Al-Quran. Jadi supaya anak itu terbiasa. Anak itu terbiasa menghafal bersama Al-Quran. Nah, jadi ketika nanti anak itu besar, dia udah bukan hal baru lagi bagi dia dalam membaca Al-Quran, menghafal Quran, dan lain-lain gitu. Yang kedua adalah jiwa kita itu sangat berpengaruh pada proses kita. Karena kalau motivasi itu datang dari luar, atau motivasi itu berasal dari orang lain, kita ngelakuin sesuatu karena orang lain, kita ngafal Quran karena dituntut sama guru ngaji kita, dituntut sama orang tua kita, itu akan susah buat kita konsisten atau bahkan untuk kita mencapai hasil akhir dari menghafal Quran itu. Jadi kita harus punya motivasi yang kuat dalam diri kita sendiri. Buat apa sih saya ngafal Quran? Saya ini ngafal Quran buat apa? Apa sih yang Allah kasih kalau kita tuh ngafal Quran? Apa sih yang bakal Allah kasih kalau kita tuh senantiasa membaca Al-Quran? Itu motivasi yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus menghapus yang namanya stigma orang-orang yang bilang kalau ngafal Quran itu susah karena bukan saya tuh nggak punya kemampuan buat ngafal, saya tuh orang otak kanan, otak kiri atau apalah itu ya. Itu enggak. Sebenarnya menghafal Quran itu hanya sebuah pembiasaan aja gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang ngafal Quran itu hanya untuk orang spesial, hanya untuk orang tertentu, itu enggak. Sama sekali enggak. Siapapun bisa ngafal Quran, siapapun bisa menjadi hafiz Quran, tapi garis startnya tuh beda-beda. Ada orang yang, dan cara mereka menghafal tuh beda-beda, dan ada yang harus eh, menunggu, ada yang harus membiasakan diri menghafal dulu satu halaman, baru dua halaman, ada yang langsung bisa 3 halaman, dan beda-beda dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semua orang tuh bisa menghafal Quran. Mau di era manapun, mau di era digital, mau di era sebelum digital, mau di era
modern, mau di era sebelum modern, itu kita bisa ngafal Quran. Karena semua manusia yang nggak berkekurangan ya, itu Allah kasihkan akal yang sehat. Akal yang mampu untuk bisa menghafal, akal yang mampu untuk mencerna informasi. Dan itu semua tentang kebiasaan aja, repetisi, pengulangan. Jadi kalau kita bilang orang tua itu nggak bisa ngafal Quran ya salah juga. Karena banyak orang-orang yang udah lansia, orang-orang yang udah kakek-kakek nenek-nenek, itu bisa ngafal Quran juga. Karena ya sebenarnya ngafal Quran tuh bukan hal yang sulit. Ngafal Quran tuh hal yang sangat-sangat mudah. Kita cuma perlu mengulang, 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 udah. Dan ngafal Quran tuh nggak ada sama sekali Allah nyuruh, kamu ngafal Quran harus dalam 1 tahun. Ngafal Quran harus dalam 2 tahun. Enggak. Allah yang nyuruh cuma hafalin Quran. Allah nggak nyuruh gitu sih. Cuma maksudnya Al-Quran tuh nggak perlu dihafalkan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang penting kita terus berproses menghafal Quran. Kita menghafal 1 ayat sehari ya, itu bisa dalam waktu berapa tahun ya? Mungkin 5 tahun, itu kita udah bisa hafal 30 juz. Kita menghafal 1 halaman dalam waktu 2 tahun, kita udah bisa hafal 30 juz. 1 halaman 1 hari. Kalau kita bagi 1 halaman itu ada 3 bagian. Kan 1 halaman itu 15 baris. Kita bagi menjadi 3, 5 baris, 5 baris, 5 baris. Per 5 baris, kita hafalnya setiap habis sholat. Habis sholat subuh 5, habis sholat asar 5, habis sholat isya 5, 1 halaman. Bisa kan? Udah. Konsisten aja terus menerus seperti itu. Akhirnya 2 tahun selesai. Nggak ada yang susah. Menghafal Quran tuh nggak susah sama sekali. Makanya saya bilang, sebenarnya menghafal Quran tuh bukan berkorelasi dengan otak seseorang, tapi dengan kebiasaan seseorang. Kalau seseorang itu terbiasa membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat dalam bahasa Arab, terbiasa duduk 1 jam baca Quran, konsisten, ya kedepannya dia akan mudah. Tapi kalau orang itu nggak terbiasa, ya akan susah. Itu aja sebenarnya. Jadi kita udah nggak usah pikirin teori macem-macem, harus apa macem-macem. Intinya adalah mulai aja ngafal Quran, cari waktu khusus, konsisten, udah. Itu aja. Yang penting tuh itu sebenarnya. Karena saya lihat banyak orang tuh mikir, aduh ngafal Quran tuh susah banget sih, harus ngapain ya. Sebenarnya tinggal mulai aja. Cari waktu yang benar-benar kosong ya. Waktu khusus misalkan sebelum tidur, atau misalkan sepertiga malam, atau saat istirahat siang. Yang waktu benar-benar kita nggak ada gangguan distraksi dari luar. Fokuskan ngafal Quran. Nggak perlu 1 halaman, 5 baris pun nggak apa-apa. 1 baris pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita terus menghafal Quran. Nah, itu intinya. Jadi semua orang itu bisa menghafal Quran. Dan kalau kita ngomongin era digital, sebenarnya era ini adalah era di mana teknologi itu udah nggak bisa lagi kita pisahkan sama diri kita. Kalau kita memaksakannya, maka akan banyak mudorotnya. Kita bakal banyak ketinggalan informasi, kita bakal ketinggalan pemberitahuan tentang misalkan perkuliahan, tentang beasiswa atau apapun, tentang pekerjaan, lowongan, dan seterusnya. Jadi udah nggak bisa dipisahkan. Tinggal bagaimana caranya kita mengontrol teknologi tersebut. Nah, jadi yang dipermasalahkan itu bukan teknologinya, bukan sosial medianya, tapi diri kita sendirinya. Benahi diri kita sendiri. Apa sih yang harus aku benerin dari diriku sendiri? Apa sih yang harus aku perbaiki dari kebiasaan aku, dari cara aku mengatur waktu, dari cara aku ya mengatur jadwal dan seterusnya gitu. Jadi itu. Intinya adalah sebenarnya ngafal Quran itu bukan hal yang susah, yang pertama. Yang kedua, caranya tinggal mulai dan konsisten. Karena dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah bersabda kepada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat, sebuah nasihat yang aku nggak akan pernah tanyakan kepada orang lain." Rasulullah bilang artinya,
berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Berimanlah, kemudian istiqomah. Udah, itu nasihat Rasulullah. Jadi gitu, mulailah ngafal Quran, istiqomah ngafal Quran. Mulailah belajar Al-Quran, istiqomahlah belajar Al-Quran. Nah, yang membuat kita bisa konsisten sampai akhirnya menghafal 30 juz, sampai akhirnya bisa menjadi ahli tafsir, sampai akhirnya bisa menjadi seorang yang paham tentang uh, ilmu Al-Quran gitu, itu adalah motivasi-motivasi dalam diri kita. Misalkan motivasi kita adalah orang tua. Kenapa orang tua? Karena Allah menjanjikan sebuah mahkota yang akan dipasangkan oleh seorang anak yang menghafal Quran kepada orang tuanya di hari kiamat, yang cahayanya lebih terang daripada sinar matahari. Itu mungkin motivasinya juga. Di saat itu orang-orang lain mungkin yang nggak punya anak menghafal Quran iri sama orang tua yang punya anak menghafal Quran. Oh, kok orang itu bisa ya anaknya menghafal Quran, bla 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 bla. Saya juga pengen tapi ya udah nggak bisa lagi, udah hari kiamat. Jadi sebenarnya adalah hal yang mudah buat ngafal Quran. Kenapa saya bilang hal yang mudah, hal yang mudah, hal yang mudah? Itu bukan untuk menunjukkan saya itu hebat atau apa, cuma untuk memotivasi pendengar sekalian untuk apa ya? Menghapus karena sudah banyak tersebar gitu loh. Menghafal Quran itu susah, menghafal Quran itu eh, ribet, banyak banget yang harus dilakuin. Sebenarnya enggak. Udah ngafal Quran mulai aja, buka Quran, mulai dari juz 30 terserah, mulai dari juz 1 terserah. Mau mulai dari ayat-ayat yang mulai dari apa? Mulai dari surat-surat pilihan itu juga nggak masalah. Yang penting mulai, udah. Nah, konsistennya itulah nanti motivasi-motivasi diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya menimbulkan motivasi? Bagaimana cara menimbulkan motivasi? Sebenarnya motivasi itu gampang buat dicari. Kita, kalau saya pribadi waktu itu em, membaca sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya Allah. Jadi orang yang ahli bersama Al-Quran, orang yang ahli Quran itu adalah orang yang menjadi pilihan Allah, terbaiknya Allah, pilihan-pilihan terbaiknya Allah. Dan cara untuk menjadi ahli Quran itu bermacam-macam. Ada yang akhirnya memilih hanya untuk mentadaburi tanpa menghafal. Ada yang akhirnya memilih hanya untuk rutin membaca. Tapi sangat disarankan oleh para ulama gitu ya, hafal Quran dan memahaminya. Itu yang paling disarankan. Karena ya menghafal Al-Quran itu adalah pondasi dari semua ilmu. Nggak hanya ilmu agama, dan bahkan ada beberapa ilmu-ilmu duniawi yang bisa diambil dasarnya dari Quran. Ada. Ya, karena memang Al-Quran itu adalah diturunkan sebagai pengingat bagi manusia, em, sebagai pengingat bagi manusia, sebagai peringatan, sebagai perintah bagi manusia. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran untuk dijadikan seperti itu, dan kita nggak paham arti ayatnya, kita nggak hafal sama ayatnya, terus apa gunanya Al-Quran itu? Misalkan kita lagi sholat 5 waktu, kemudian imamnya tuh bacaannya merdu, tapi kita nggak paham arti ayatnya. Yang kita pahami hanya kemerduan dari suaranya imam. Jadi ya udah, oh imamnya suaranya merdu, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau kita misalkan kita paham apa arti ayatnya, wah itu beda, rasa yang bergetar dalam hati kita beda. Kita serasa lagi diperingatkan oleh Allah kalau ayat itu peringatan. Kita serasa lagi diperintah oleh Allah kalau ayat itu tentang perintah. Kita serasa sedang diberi kabar gembira oleh Allah kalau itu ayat tentang kabar gembira. Bahkan dalam juz 30 itu, ayat-ayat Qur'annya itu banyak yang berupa teguran, banyak yang berupa peringatan, banyak berupa kabar gembira. Tapi karena kita nggak paham maknanya, akhirnya kita serasa oh ya udah juz 30 ya udah. Kita ngerasanya kayak oh
ayat-ayat Quran yang baik-baik itu ada di juz 1, juz 2, juz 3 yang arti-artinya yang terjemahannya tuh Masya Allah gitu. Padahal juz 30 tuh banyak banget maknanya yang luar biasa. Yang kalau kita gali lebih dalam, wah ini teguran, ini peringatan, ini perintah Allah semuanya gitu. Nah, jadi aduh ini kemana-mana. Cuman ya tipsnya untuk ngafal Quran yaitu udah mulai aja. Cari waktu konsisten. Dan ada beberapa tips yang pernah saya dapatkan dari guru saya, yaitu adalah eh, memperbanyak doa yang pertama. Memperbanyak doa. Karena kadangkala ada seseorang yang rutin berdoa sama Allah, kepada Allah. Tapi mungkin dia suatu waktu ngerasa bahwa kayaknya udah kebanyakan nih doanya. Udahlah cukup. Kayaknya doanya nggak dikabulin nih. Udahlah berhenti doanya. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, Allah itu nggak akan bosan mendengar doa hambanya sampai hamba itu sendirinya bosan. Mau kita ulang-ulangi terus doanya, ya Allah mudahkanlah aku, mudahkanlah keluargaku, mudahkanlah anak-anakku dalam menghafal Quran. Kalau kita terus ulangi doa-doa itu, Allah pasti kabulin suatu waktu. Kalau kitanya bosan, kita berhenti di tengah, kayaknya udah nggak mungkin ini. Kayaknya keluargaku ini bukan keluarga yang ahli Quran. Keluargaku ini bukan orang yang dekat dengan Al-Quran. Keluargaku ini nggak mungkin lagi nih jadi penghafal Quran. Siapa bilang? Anak-anakku ini bandel banget. Anakku ini udah berandalan lah. Nggak mungkin jadi penghafal Quran. Siapa bilang? Anakku ini udah melenceng jauh. Orang tuaku ini udah melenceng jauh. Nggak bisa deh kayaknya. Mau didoain sebanyak apapun nggak bakal bisa. Siapa bilang? Doa itu bisa mengubah segalanya. Maka rutinkanlah doa. Perbanyaklah doa. Dan jangan pernah bosan untuk terus menerus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus punya guru untuk menyetorkan hafalan Quran. Kebanyakan orang itu merasa bahwa dengan adanya fasilitas, dengan adanya teknologi seperti YouTube, seperti Instagram dan lain-lain, dia ngerasa kalau nggak belajar baca Quran itu bisa aja dari eh, aplikasi-aplikasi tersebut. Lihat orang ngajar Quran dari YouTube, lihat ngajar dari Instagram. Ya sebenarnya itu hal yang baik. Cuman lebih baik lagi dan lebih sangat disarankan kalau kita mempunyai seorang guru untuk menyetorkan hafalan Quran. Jadi carilah seorang guru yang berkapabilitas dalam bacaan Qurannya, dalam pemahaman Qurannya, sehingga kita juga bisa menarik ilmu dari dia. Sehingga kita bukan sekedar ngafal, kita juga bisa dapat pemahaman-pemahaman tentang ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang ketiga, kalau misalkan kita ngafal Quran itu terasa susah karena ngelihat orang-orang lain tuh pada ngafal sehari sehalaman, sehari dua halaman. Kita nggak ada masalah kok. Perkecil target kita. Kurangin kuantitas hafalan kita. Maksudnya kurangin target hafalan kita dalam sehari. Yang kayak saya bilang tadi, sehari satu baris nggak masalah. Sehari satu ayat nggak masalah. Sehari 5 baris nggak masalah. Gitu. Perkecil target kita. Nah, yang keempat, keluar dari zona nyaman. Kalau kita udah terbiasa ngafal sehalaman, terus eh, terus paksa diri kita ini untuk bisa menghafal lebih dari 1 halaman. Dan sebenarnya ini nggak harus sih. Cuman kalau memang ada waktu yang kayak di sekolah misalkan disuruh ditargetin ngafal Quran 3 tahun 30 juz. Ya bisa aja kita terus tambah sehalaman jadi 1,5, jadi 2. Tapi kalau nggak ada ya sebaiknya perlahan aja nggak masalah. Sehalaman diikuti dengan tafsirnya, diikuti dengan terjemahannya, itu lebih baik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan hanya menghafal Quran. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga adalah kita terlalu fokus pada satu ilmu. Lebih baik ya kalau bisa bagi anak-anak gitu ya,
selain kita ngafal Quran, selain mereka ngafal Quran maksudnya, mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu lain. Misalkan mereka dibiasakan untuk membaca buku yang baik, ilmu tambahan kan. Mereka dibiasakan untuk belajar tentang teknologi. Mereka dibiasakan untuk belajar tentang sejarah. Mereka dibiasakan untuk belajar tentang olahraga dan lain-lain lah misalkan. Jadi anak itu nggak cuman ngaji doang kerjaannya, tapi juga punya ilmu yang lain. Karena sejatinya pada zaman dahulu, ya, bahkan dari zaman Rasulullah SAW gitu ya, orang-orang yang menghafal Quran itu nggak hanya menyibukkan kehidupannya, menyibukkan kesehariannya dengan baca Quran. Mereka juga berdagang, mereka juga berlatih bela diri, seperti bergulat pada zaman itu, memanah, berkuda. Mereka juga eh, bahkan ada sahabat yang disuruh didelegasikan oleh Rasulullah untuk berpolitik. Ada yang disuruh untuk menyebarkan dakwah. Jadi sibuk juga mereka, cuman mereka tetap menghafal Quran gitu. Jadi jangan mendoktrinkan kepada anak, udah ngafal Quran aja, nanti ilmu yang lainnya gampang. Memang seperti itu, cuman lebih baik dibekali juga sekalian ketika menghafal Quran dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi nanti ketika anak itu selesai ngafal Quran, dia nggak kaget sama dunia luar yang ternyata sangat abstrak gitu. Banyak banget orang yang nggak mau mendengarkan opini dari Al-Quran. Dia mau dengarkan opini dari sesuai dengan akal mereka. Ya kita harus bisa dong kita harus bisa berbicara dengan mereka dan dengan itu kita bisa mendakwahkan juga Al-Quran kita gitu. Ya, ya mungkin mungkin satu lagi ya. Saya ingin berbicara tentang eh, kecanduan sosial media ini. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kalau termasuk saya pribadi dan teman-teman saya juga itu merasa bahwa informasi yang didapatkan dari sosial media itu eh, nggak bisa kita lepas gitu loh. Jadi mau nggak mau kita selalu nge-scroll HP, selalu buka Instagram buat nyari-nyari, misalkan di kuliah beasiswa, buat nyari-nyari informasi terbaru, misalkan. Jadi eh, kita nggak punya waktu yang benar-benar kosong dari gadget gitu. Kalau waktu kosong biasanya buka HP, kalau waktu kosong biasanya buka sosial media. Ya sebenarnya itu adalah kebiasaan kita yang nggak terbiasa untuk bisa membagi waktu, yang nggak terbiasa untuk menahan diri dari bermain sosial media. Dan kalau kita terus-menerus kecanduan, terus-menerus eh, adiksi sama sosial media, sama handphone dan segala macam gadget lainnya, banyak waktu kita akan terbuang sia-sia. Karena kalaupun kita dapat informasi dari situ, kita hanya menjadi orang yang sekedar tahu, hanya orang yang tahu, oh ya informasi itu kayak gini, udah. Kita nggak, kita jarang yang mencari lebih dalam tentang informasi tersebut. Apa yang ada di Reels kita, apa yang ada di YouTube Shorts kita, apa yang ada di FYP kita, oh ya, ini informasi. Oke, langsung scroll lagi. Akhirnya itulah yang membuat kita, dan itulah sumber, dan itu alasan juga ya, kenapa kita sulit untuk menghafal Quran. Karena menghafal Quran tuh berbeda jauh sama bermain sosial media. Yang saat ini sosial media itu eh, sosial media itu terkait dengan apa sih namanya? Scrolling. Yang mindless scrolling namanya kalau nggak salah. Itu kita kayak udah scrolling semenit, ya ini informasi tentang sepak bola, scrolling lagi, oh ini tentang lain-lain, oh ya scrolling lagi, oh ini tentang yang lain. Jadi setengah jam tuh nggak kerasa gitu loh, bener-bener instan, secepat itu nggak setengah jam. Sedangkan ngafal Quran itu kita dituntut ya untuk duduk, buka Quran, baca ayat yang sama berulang-ulang. Siapa yang nggak bosen? Semua orang pasti bosen. Tapi itulah, kalau kita mau bisa ngafal Quran, ya harus seperti itu. Jadi, secara garis besar, cara menghafal Quran itu hanya ada 3. Yang pertama adalah
mulai aja. Mulai diri kita untuk terbiasa dengan menghafal Quran. Mulai diri kita untuk terbiasa mengisi keseharian kita dengan Al-Quran. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten. Terus motivasi diri kita untuk terus-menerus menghafal Quran. Walaupun capek, walaupun eh, banyak tugas, tetapkan satu waktu itu benar-benar khusus untuk menghafal Quran. Yang ketiga adalah perbanyak doa. Karena sejatinya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak berkehendak untuk kita. Kita nggak akan bisa selesai 30 juz kalau Allah nggak memudahkan untuk kita menghafal Quran. Kita nggak akan bisa duduk setiap harinya di waktu yang sama membaca Al-Quran dan menghafalnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mengizinkan kita dan nggak memudahkan kita untuk itu. Jadi perbanyaklah doa. Sisanya itu bisa kita, sisanya juga merupakan tips, cuman tips yang paling penting adalah 3 itu. Yaitu mulai dengan diri kita sendiri dan bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar dan tawakal itulah. Karena seorang ulama kalau nggak salah yang bernama Al-Ghazali pernah berkata, ilmu afwan, ibadah doa tanpa usaha adalah kebodohan. Dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Maka doa dan usaha adalah pondasi dari setiap hal. Kalau kita mau menghafal Quran 30 juz, doa dan usaha. Kalau kita mau sukses menjadi seorang pebisnis, doa dan usaha. Kalau kita mau sukses menjadi seorang pembicara, ya doa dan usaha. Dan itu saja mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Malik atas pemaparan, terus habis itu cerita tentang pengalamannya selama menghafal Al-Quran ya, perjuangan menjadi hafiz Quran hingga saat ini gitu. Jadi kalau tadi cerita kan memang Mas Malik itu ya layaknya anak-anak biasa aja, suka main, suka ini dan segala macam, belum ada keinginan untuk menghafal Al-Quran, menjadi hafiz Quran, tapi memang seiring berjalannya waktu dan juga alhamdulillah orang tuanya juga sangat support eksekusinya bagus juga kenalin dengan lingkungan yang Qurani hingga akhirnya ada motivasi tadi kan motivasi diri dari Mas Malik itu sendiri. Tadi kalau boleh direkap sih ada 3 poin di mana mulai dulu. Jadi kita nggak perlu mikir macam-macam Bapak Ibu semua. Mau udah tua udah segala macam udah nggak ada tenaga atau segala macam. Mulai aja dulu sesuai tadi yang disampaikan oleh Mas Malik. Lalu konsisten, jaga terus motivasi diri kita untuk terus menghafal Al-Quran. Jadi kita selalu ingat-ingat dan terus menjaga motivasi kita. Kenapa kita dulu mau sih menghafal Al-Quran, mau memulai menghafal Al-Quran. Dan juga jangan lupa luangkan waktu untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan juga perbanyak doa. Karena doa dan usaha adalah fondasi untuk sukses. Oke, tadi saya lihat udah ada beberapa pertanyaan Mas Malik di kolom chat. Ini ada dari Tommy Perdana. Assalamualaikum Kak Malik, boleh minta bocoran rumus menghafalnya seperti apa? Bagaimana membagi kapan setoran dan kapan pengulangannya? Dan berapa kali sehari? Syukron Kak Malik. Silakan. Kak Malik. Baik, bismillah. Untuk waktu ngafalnya, biasanya saya menghafal Quran itu di malam hari. Karena menyesuaikan dengan diri saya yang sangat sulit untuk bangun di tengah malam, di waktu sebelum subuh. Jadi saya memaksakan diri untuk bisa ngafal sebelum tidur. Jadi waktu teman-teman lagi pada ngobrol, lagi pada iseng di kamar gitu ya, bareng-bareng saya ya ngafal, mau gimana lagi. Terus yang kedua, cara saya ngafal Quran itu sebenarnya simpel banget.
seperti yang saya bilang, Al-Quran itu terdiri dari 15 baris kan. Nah, dari situ saya membagi tuh Al-Quran satu halaman itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu saya ulangi selama 10 kali. 5 baris saja itu. 5 baris, kemudian setelah saya ulangi 5 baris itu selama 10 kali, saya menyambungkan 5 baris itu ke 5 baris selanjutnya. Nah, itu diulang tuh 10 kali, 10 kali, 10 kali. Nah, setelah itu, setelah bagian kedua itu selesai, saya lanjut lagi ke bagian yang ketiga. Diulangi selama 10 kali. Jadi, 3 bagian itu diulangi masing-masing 10 kali. Dan setelah selesai mengulangi semuanya selama 10 kali, itu kita satukan. Jadi, ngulang dari awal sampai akhir halaman, diulang selama 10 kali. Jadi, totalnya adalah 40 kali pengulangan membaca satu halaman itu. Gitu. Nah, habis itu, intinya ya satu bagian itu baca 10 kali. Bagian yang kedua 10 kali, bagian yang ketiga 10 kali. Setelah selesai, itu disatukan kembali dan diulang selama 10 kali. Gitu. Nah, kemudian saya juga ngafal Qurannya dengan terjemah. Karena menurut saya kalau cuman bahasa Arabnya doang itu susah banget buat saya pribadi karena apa ya? Ngafal tanpa tahu artinya itu nggak make sense buat saya, kayak aduh ini apa sih, mendingan tahu deh artinya daripada cuma ngafal Arabnya doang. Jadi setiap selesai satu bagian itu saya baca tuh artinya, oh ayat ini tuh membahas tentang ini, oh ayat ini tuh membahas tentang ini. Dan alhamdulillah dengan metode seperti itu ya, para hadirin sekalian, saya jadi bisa apa ya, setiap kali ada orang yang membaca Al-Quran saya tuh tahu, oh ini ayatnya membahas tentang ini, ayatnya itu membahas tentang ini gitu. Jadi secara tidak langsung itu juga memudahkan kita dalam memahami Al-Quran gitu. Bukan hanya dalam menghafal, cuma dalam memahami Al-Quran. Jadi ketika ada imam baca Quran yang ayatnya mungkin kurang familiar, tapi karena saya pernah nih ngafal Quran pakai terjemahannya di ayat yang ini, jadi wah, Masya Allah artinya gitu. Dan cara membagi waktunya itu sebenarnya tergantung ke masing-masing orang. Karena saya waktu itu ada program atau eh, dari sekolah ya, kayak ada waktu khusus dari sekolah, waktu setorannya pagi, waktu murojaahnya saya buat sendiri sore. Nah, waktu ngafalnya malam, jadi gitu. Habis sholat asar itu murojaah. Habis sholat isya, setelah sholat isya lanjut ngafal. Nah, setelah sholat subuh atau nanti di jam sekolah di jam 8 itu ada pelajaran Quran sejam 2 jam dipakai buat setoran hafalan sebelum hari tersebut. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, demikian Pak Tommy, semoga menjawab untuk pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang ada di atas kolom chat. Diawali dari Pak Asmedi, izin bertanya Mas Malik, bagaimana cara menimbulkan motivasi yang datang dari diri sendiri untuk bisa menghafal Al-Quran? Karena pada saat ini gadget atau HP sangat mendominasi pola pikir dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik, izin berpikir. Sebenarnya motivasi dalam diri sendiri itu adalah gimana ya? Caranya orang untuk menimbulkan motivasi itu berbeda-beda. Ada yang harus ketemu sama suatu momen yang menggerakkan hati dia untuk bisa tergerak dalam menghafal Quran, dalam melakukan sesuatu. Ada yang orang hanya mendengar suatu nasihat dari guru, dari orang tua, akhirnya tergerak dalam menghafal Quran. Ada yang karena emang keinginan sendiri ngelihat orang-orang yang, wah, kayaknya ngafal Quran nih seru nih. Ngafal Quran ini banyak banget benefitnya buat kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Ya udah deh ngafal Quran. Sebenarnya motivasi yang kuat itu dibuat dari kesadaran diri kita sendiri. Sesadar apa sih kita sama Al-Quran gitu. Seberapa besar rasa kita dalam memaknai Al-Quran itu sebagai
kalamullah, sebagai peringatan dari Allah, sebagai apa ya, sebagai buku panduan untuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kesadaran yang kuat, kalau kita punya ilmu yang cukup gitu untuk bisa memaknai Al-Qur'an dengan seyogyanya gitu, kita bisa mudah untuk termotivasi dalam menghafal Quran, membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, menghadiri kajian Al-Quran, karena kita punya kesadaran betapa pentingnya menghafal Quran itu. Jadi, kalau dibilang gadget itu yang mempengaruhi pola pikir kita, itu benar. Karena semakin banyak informasi yang kita mudah dapatkan, akhirnya membuat kita sibuk sama hal-hal yang nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi, usahakan gadget itu kita kontrol. Kita pakai sebisa, kita pakai secukupnya aja. Jangan membiasakan diri kita untuk gini. Sebenarnya gadget itu nggak bermasalah, para hadirin. Yang bermasalah itu kebiasaan kita sendiri. Kita terbiasa apa-apa buka HP. Kalau nggak ada kegiatan, buka HP. Kalau nggak ada kerjaan, buka HP. Coba deh, karena ada sebuah perkataan dari seorang peneliti atau apa, kebiasaan kita yang menentukan apa yang kita lakukan di waktu kosong. Kalau kita terbiasa buka HP di waktu kosong, ya pasti itu akan menjadi kebiasaan kita ke depannya. Kalau kita terbiasa untuk membaca buku dalam waktu kosong, itu akan menjadi kebiasaan kita ke depannya. Nah, coba biasakan di waktu kosong itu untuk menghafal Quran atau untuk belajar tentang Al-Quran, baca-baca buku tentang Al-Quran, baca-baca buku tentang keutamaan menghafal Quran. Jadi coba kontrol gadget kita, kontrol sosial media kita, karena itu yang sebenarnya bermasalah, yaitu diri kita sendiri, bukan karena adanya gadget, adanya teknologi, sebenarnya diri kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, memang harus mengontrol dari diri sendiri, karena memang gadget itu hanya tools saja ya, hanya alat gitu kan. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Faizatul Kamilah. Izin bertanya Kak Malik, bagaimana cara kemudahan agar tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi kita memahami benar-benar setiap ayat yang kita hafal. Silakan Kak Malik. Cara memahaminya gitu. Oh, oke. Dalam sebuah hadis, memang Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya adalah orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya gitu kan. Jadi supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran, kita perlu memahami Al-Quran itu. Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran dengan benar-benar pemahaman yang tepat gitu. Sebenarnya caranya adalah belajar, hanya belajar aja. Itu kita memperbanyak menghadiri kegiatan seminar yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, ataupun bisa kajian ya, kalau misalkan nggak keberatan, ke masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Biasanya ada yang suka bahas tafsir, biasanya ada yang suka bahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya sebenarnya cara kita memahami Al-Quran itu tinggal mentadabburi aja dengan bantuan para ustadz, dengan bantuan para ahli ilmu Al-Quran. Ya mungkin itu aja dari saya. Oke, berarti tadi ya, ada catatan cari guru, sama kita juga harus mencari lingkungan yang Qurani gitu ya. Ya, betul. Berarti Allah jawabannya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Erna. Ada lagi nih, Kak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Malik izin bertanya, di mana tempat belajar menghafal Al-Quran yang bersertifikat tempat Mas Malik belajar? Apakah Mas Malik ada rencana untuk membuka kelas Hafiz Quran? Silakan. Tempat bersertifikat dalam hafal Quran itu sebenarnya banyak, gak hanya di sekolah ataupun pesantren-pesantren, karena semakin ke sini
semakin banyak lembaga-lembaga online maupun offline ya yang membuka kelas sertifikasi menghafal Quran. Contohnya kalau ya banyak sih, ada kayak An-Najah, Wadi Quran, itu banyak. Cuman saya sendiri memang bukan di tempat, bukan di sekolah yang benar-benar fokus buat ngafal Quran. Saya bersekolah di SMA Al-Wildan Islamic School, dan itu sekolah memang ada program tahfiznya, cuman eh, kurang mendorong para murid-muridnya gitu. Jadinya itu kurang memotivasi para peserta didik di sana. Tapi kembali lagi sebenarnya untuk mencari lembaga bersertifikasi itu udah banyak banget. Kita bisa mencarinya di online kalau kita keberatan untuk mengikuti yang offline. Dan untuk anak-anak, sekolahkan aja di sekolah yang memang punya kredibilitas tinggi dalam ilmu Al-Quran. Contohnya di Al-Irsyad, itu Masya Allah, lulusan dari sana memang terkenal dengan bahasa Arabnya juga, ilmu Al-Qurannya. Terus di Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, di Ibnu Mas'ud Boarding School di Jawa, itu juga terkenal dengan para hafizul Quran, hafiz maupun hafizahnya juga. Nah, untuk saya pribadi, apakah bersedia untuk membuka program hafiz Quran? Rasanya saya pengen untuk membuka kelas tahfidz Quran karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan sebaik-baik kita adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kan gitu. Jadi saya memang ingin membuka kelas menghafal Quran, tapi mungkin bukan dalam waktu dekat, karena mengingat kesibukan baru ini membuat saya susah membagi waktu, jadi takut tidak bisa terkontrol dengan baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi eh, banyak Bu Erna untuk tempat yang bersertifikasi menghafal Al-Quran, dan belum dalam waktu dekat ya Mas Malik ya untuk membuka kelas Hafiz Qurannya. Oke, saya dapat info nih dari tim panitia kalau ternyata di malam hari ini ada ibu dari Mas Malik juga yang sudah hadir menemani Ananda Mas Malik. Boleh ibunya dari Mas Malik untuk open cam dan sapa para hadirin. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu Fitri, Ibu Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Aduh, Iya. aku panggilnya apa ya? Tante deh. Karena aku juga seumuran sama Mas Malik. Oh, Beda-beda tipis. iya Pak. Tante. Oke, mungkin dari Bu Fitri atau Tante Fitri, gimana nih selama menjadi ibu dari seorang anak yang berjuang untuk menjadi penghafal Al-Quran? Apa kesan-kesannya? Atau ada cerita yang menarik nggak dari selama perjuangan Mas Malik ini hingga sekarang? Silakan, Tante. Ya Allah. Ya, mungkin bingung juga nih Pak. Mungkin apa ya, kalau misalnya untuk Malik ini lebih, ya seperti biasa sih ya, Malik seperti kebanyakan anak-anak yang lainnya bermain gitu ya, Pak. Kalau misalnya perannya mungkin yang tadi disampaikan Abang Malik, saya biasa manggilnya Abang Malik ya, lebih banyak dari ayahnya mungkin ya Pak. Harusnya mungkin ayahnya yang berbicara di sini ya. Tapi kalau dari saya, dari ibunya, karena memang
ya tentunya sangat bangga sekali, alhamdulillah Bang Malik bisa menyelesaikan hafalan Qurannya dengan baik gitu ya, sesuai dengan harapan kami. Kemudian saya sebagai ibunya ya mendukung dengan berdoa dan tentunya berdoa ya, memberikan yang terbaik, doa yang untuk Abang Malik. Ikhtiarnya dilakukan ya itu tadi, menyekolahkan Malik ke sekolah yang ada hafalan Quran gitu ya, kemudian juga mencarikan guru gitu, kemudian dan tadi di rumah juga memberikan environment yang memang mendukung gitu untuk Bang Malik menghafal Al-Quran. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Jadi itu sedikit tips dan cerita Bapak Ibu hadirin, untuk mungkin ada yang mau langsung nih setelah ini mengajak anak-anaknya menjadi penghafal Quran, nanti bisa sharing ke Ibu Fitri. Alamatnya di Arafah ya Bu ya. Jadi datang bareng-bareng bersama-sama ke rumahnya Ibu Fitri, ke rumahnya Mas Malik, ke Bang Malik tadi. Bang Malik untuk sharing-sharing lebih lanjut, karena rasanya gak cukup nih untuk malam ini aja gitu kan. Pasti banyak cerita lah yang belum di-spill rasanya pada malam hari ini gitu. Iya boleh. Nah, terus mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjut sesi Ibu Fitri. Kita mau setelah ini lanjut eh, melanjutkan ayat gitu ya. Mungkin tanya jawab ayat sama Bang Malik ke peserta untuk mendapatkan voucher, atau dari Bapak Ibu ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Boleh ditanya ke Ibu Fitri juga selaku orang tuanya dari Bang Malik. Kalau masih malu-malu, rasanya masih malu-malu, Bu, dari Bapak Ibu peserta hadirin. Jadi Boleh kita tanya nggak sih? apa? Aku boleh tanya nggak? Kalau ketua Fiber Bisa ya? boleh sih, boleh. Boleh. Om Her, silakan Om Her. Iya, salam kenal sama Ibu Fitria, karena saya sering temunya sama Pak Harnas, sama Haji Harnas, jadi nggak tahu persis. Em, Bang Malik, saya tuh punya anak 4. Nah, nomor 1, nomor 2 itu ikut kelas khusus di apa namanya itu di sekolahnya. Yang nomor 4, nomor 2 itu kemudian kemarin tes khusus nggak apa namanya itu nggak nggak lulus tuh. Dia agak kecewa dan saya juga kecewa. Kira-kira gimana ya? eh itu tuh nggak tahu, kalau di rumah saya tuh agak berdarah-darah tuh nyuruh, ayo hafalan, mata melotot, ini mengerang gitu ya. Terus jadi tuh gimana Bang Malik, apa sih sebenarnya yang ada di benak anak-anak itu saat disuruh menghafal itu? Dan memang betul tuh pertanyaannya gitu tuh. Emang ayah tahu dia itu 4 juz? Emang ayah udah tahu juz juz 28 27? Enggak sih ya. Ya udah, aku udah bagus katanya, udah juga gitu. Nah, jadi saya agak mati gaya gitu Bang Malik. Kira-kira gimana? Terus eh saya sih nggak tahu ya. Mungkin itu juga kali ya yang dihadapi oleh orang tua kita semuanya. Kita tuh nggak pernah punya pengalaman religius sebaik anak-anak kita mungkin dulunya. Nah, tapi anak-anak kita alhamdulillah melampaui, dan seringkali dianggap kita tuh kayak nitipin cita-cita sama anak-anak kita gitu loh, Kak Ilham. Jadi itu Kak. Jadi banyak kamu harus hafalan ya. Tapi pertanyaan gini, emang ayah bisa hafalan? Ya enggak sih. Tapi ayah kayaknya yakin tuh bagus tuh gitu nih. Jadi kayak Ilham, jadi kita kadang-kadang orang tuh jadi mati gaya juga. Ya tapi kan nggak harus begitu semuanya kali logikanya gitu. Kadang-kadang. Tapi lah, gimana tuh? Menanggapi pertanyaan yang agak teknis model begitu Bang Malik maupun Ibu. Oke, Bismillah. Untuk kayak gitu, eh, kita sadar juga sih kalau emang anak-anak zaman sekarang tuh udah berbeda sama anak-anak zaman dahulu yang kalau disuruh apa langsung nurut. Kalau sekarang tuh banyak ngeberontaknya. Kayak punya apa ya?
Kalau aku nggak mau ya aku nggak, kalau aku belum mau ya nggak bisa gitu. Kebanyakan tuh berpikir kayak gitu. Sebenarnya orang tua nggak ada apa ya, kebanyakan orang tua, kebanyakan yang aku lihat juga orang tua tuh kayak aduh minder, aduh anak ini udah ngafal Quran ya udah deh terserah dia gitu. Tapi sebenarnya orang tua tuh harus besar hati juga karena dia udah berpengalaman daripada anak itu. Dia harus bisa, dia jangan sampai membiarkan anak itu bebas dalam menentukan arah hidupnya dulu sebelum dia mampu untuk itu. Jadi kalau misalkan anak itu memang masih pengen dijadiin seorang penghafal Quran, cari terus caranya. Bagus kayak Pak Heri ditanya, gimana sih? Berarti Pak Heri emang masih pengen nih anaknya itu buat ngafal Quran. Walaupun mungkin agak mandet dikit, agak stop dikit. Nah, terus caranya gimana? Biasanya anak-anak yang model seperti itu eh, lebih baik untuk diajak apa ya? Dia nggak suka dengan perintah dan dia nggak suka dengan hal-hal yang menurut dia itu nggak nggak terlalu penting gitu loh. Jadi gimana caranya supaya anak itu bisa mau ngafal Quran adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dirinya sendiri dan juga jangan nyuruh dia gitu. Jangan nyuruh dia ngafal Quran. Tapi tunjukkan kepada dia, oh ayah tuh baca Quran juga, ayah tuh kesibukan di rumah baca Quran. Em, Ayah tuh kalau ketemu orang juga orangnya yang bisa baca Quran, gitu-gitulah misalkan. Dibawa ke lingkungan yang Qurani gitu. Nah, dan juga emang sebenarnya berpengaruh banget, berpengaruh banget banget teman-teman anak-anak. Karena kalau teman-teman anak-anak itu emang nggak mendukung buat ngafal Quran, mau separah apapun orang tuanya yang nyuruh, itu nggak bakal bisa. Makanya kenapa Rasulullah bilang almar'u ala dini khalilih, seorang itu bergantung pada agama temannya ya karena memang seperti itu. Manusia itu kan eh, gampang apa ya, terpengaruh. Sifat bawahnya tuh gampang terpengaruh. Saya misalkan berteman sama orang yang baik, ya mungkin akan terpengaruh dengan baik. Tapi kalau dengan orang yang buruk, ada kemungkinan, masih ada kemungkinan saya bisa terbawa ke dalam hal-hal yang buruk. Ya kayak Rasulullah juga bilang, kalau kita mau menjadi orang yang baik, bertemanlah sama orang yang baik. Sebagaimana seorang yang ingin membeli seorang penjual parfum yang didatangi oleh pembeli. Kalaupun dia nggak beli, setidaknya ditawarin, oh nih cobain parfumnya, oh nih cobain parfum baru ini. Atau nggak dia beli, dia dapat parfumnya. Tapi kalau kita berteman sama orang buruk, itu laksana kita berteman dengan seorang eh, peniup arang, apa sih bahasanya, kayak misalkan tukang sate lah gitu. Kalau misalkan kita deketin dia, ada kemungkinan kita kena percikan api, atau kita dapat baunya, bau arangnya. Pokoknya kita pasti kena imbas dari teman kita itu. Jadi emang paling paling apa ya, paling krusial dalam menentukan hidup seorang anak itu adalah orang tuanya dan lingkungan anak itu. Kenapa banyak orang tua yang di zaman sekarang itu mencari-cari lingkungan yang baik, gimana ya nyari sekolah yang bagus, gimana ya cari sekolah yang mendorong anak-anak kita itu untuk belajar agama dengan baik. Karena memang sesusah itu di zaman sekarang nyari orang tua yang punya visi yang sama untuk membangun generasi Qurani. Jadi sebenarnya itu yang menjadi permasalahan kita adalah kurangnya eh, lingkungan yang betul-betul mendorong anak-anak kita untuk bisa menghafal Quran gitu. Dan mungkin karena waktu itu juga saya menghafal Quran di era COVID ya. Jadi mau nggak mau dia sendirian aja di rumah. Ya, ngafal Quran, main ya nanti ke belakang gitu kan. Mau main juga kemana gitu. Di sekolah juga waktu itu teman-teman mau main juga terbatas. Harus pakai masker. Jadi pada ya udah di kamar aja lah ngobrol. Olahraga juga terbatas. Jadi ya udah. Pilihan saya waktu itu kalau nggak ngafal, ngobrol, ngafal, ngobrol, ngafal, ngobrol. Jadi sebenarnya itu. Coba mungkin dicari lingkungan yang benar-benar bisa support anak itu ngafal Quran dan membiasakan anak itu di rumah dengan lingkungan yang Quran. Mungkin gitu Bapak Heri. Oke, terima kasih Bang Malik. Dari Ibu
Ibu Fitri, ada tambahan Bu? Dari Iya, ya sih Pak. Jadi kalau misalnya tadi selain di sekolah juga mungkin kan kita orang tua kadang-kadang yang udah nitipin anak di sekolah eh, yang apa namanya yang mendukung hafalan Quran gitu ya, tapi juga lupa bahwa memang di rumah juga perlu dibangun lingkungan yang memang mendukung gitu ya. Kayak misalnya kalau Malik ini sih ya karena memang dengan ayahnya gitu ya. Jadi karena kalau ibu-ibu kan biasanya banyaknya ngomel ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ini harus ini gitu. Nah, kalau misalnya dengan ayahnya mungkin pendekatan lebih dengan cerita sehingga bisa lebih masuk ke generasi anak-anak sekarang yang memang apa semuanya harus masuk logika mereka gitu sehingga mereka bisa lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma diomel-omelin aja tuh kayaknya nggak bakalan masuk cuma sekali itu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin dengan storytelling, kalau misalnya sekali sambil jalan ke masjid cerita gitu kan bagaimana menghafal Quran, terus kemudian cerita-cerita lainnya gitu yang lebih lebih make sense buat mereka itu sangat itu yang dilakukan pada saat itu kepada Bang Malik gitu. Jadi menurut saya jadi kita sebagai orang tua tidak hanya menyerahkan ke sekolah aja, tapi jangan melupakan peran kita di rumah gitu, tidak menafikan peran kita sebagai orang tua bahwa untuk mendidik anak itu juga tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Mungkin itu sih, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Kurang lebih seperti itu Om Haryadi, lingkungan yang Qurani dan juga storytelling tadi, pendekatan yang mungkin agar bisa masuk, agar bisa diterima oleh anaknya gitu ya, Bu Fitri ya, kurang lebih ya. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain untuk pertanyaan baik ke Bang Malik ataupun ke Ibu Fitri. Boleh langsung saja kita open microphone atau open kamera, bisa langsung tanya jawab. Kita Pak Nur Sirwan, apakah ada pertanyaan Pak? Nggak mau tanya aja ya. Ya Pak, silakan Pak. Dari penjelasannya pertama ikut bangga ya ada anak-anak muda ini yang kreatif dan berbakat dan kayaknya melebihi usianya gitu. Ini kita sangat bangga. Ini terkait masalah untuk para lansia ya. Lansia ini kok jangan ketawa Pak Heriadi orang lansia ini bukan lansia. Saya nggak ketawa, saya suportif kok ketawanya ini mendukung. Suportif ya. Nah, jadi gini, pertama kan tadi kalau menghafal Quran tuh menurut Bang Malik sangat mudah. Satu, mulai aja dulu, konsisten, lalu banyak berdoa. Nah, yang sering kita dengar ceramah itu adalah untuk para lansia nih, apakah betul menghafal? Kadang bilang gini, Pak Ite, udah nggak cocok lagi jadi hafiz. Sekarang saatnya para lansia ini mengamalkan apa yang ada di kandungan Quran. Tapi kalau saya memang kepingin apa namanya dua-duanya gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak ya cara menghafal Quran untuk para lansia ini penting nih, karena dari beberapa sering kita dengar kajian-kajian, Anda udah nggak perlu udah telat katanya. Yang penting sekarang ini Pak Iwan mengamalkan aja udah apa yang ada di Quran. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak untuk para lansia ini? Ini mewakili lansia ya, mungkin yang enggak banyak yang mau tanya tapi kayaknya agak malu-malu gitu. Mungkin itu aja ya Bang Malik ya. Pak Ustadz Heriadi ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan Bang Malik. Mungkin sebenarnya kenapa ada orang yang disarankan untuk langsung aja mengamalkan Al-Quran karena mungkin dia apa ya, kelancaran dia dalam tahsin Quran, dalam baca Quran pun belum bagus gitu. Akhirnya para ustadz-ustadz itu menyarankan, udah Bapak kalau belajar baca Quran bakal lama lagi. Mendingan udah ngamalin aja arti apa yang Al-Quran perintahkan gitu. Nah, sebenarnya tipsnya ya itu. Kalau mau tetap ngafal Quran, perbaiki dulu cara kita baca Quran.
perbaiki dulu cara kita membaca Al-Quran. Karena percuma juga kalau kita ngafal Quran tapi bacaannya nggak bener gitu. Huruf-hurufnya salah-salah. Karena kalau kita ngafal Quran dan hafalnya salah, agak mungkin takutnya berdosa aja gitu. Kita mengganti-ganti ayat-ayat Quran kan gitu. Jadi tipsnya ya belajar Quran. Cara baca Quran yang bener gimana. Pasti akan susah. Karena memang kita misalkan udah lansia gitu ya. Kita udah terbiasa dengan sebuah eh, cara membaca Quran dari dulu gitu, diajarinnya kayak gitu. Tapi ternyata salah. Untuk mengubahnya pun akan susah. Tapi kalau kita sabar dan terus belajar, ya insya Allah bisa. Dan memang ngafal Quran itu nggak harus kok dipisahkan sama mengamalkan. Kalau kita emang bisa membagi waktu dengan baik, kita bisa bagi aja waktu kita jadi buat belajar baca Quran, terus belajar menghafal Quran, dan terus mempelajari makna Al-Quran. Nah, terus kapan mengamalkannya? Ya mengamalkan di setiap hari kita, nggak perlu dikasih waktu. Misalkan Al-Quran nyuruh kita buat em, Al-Quran nyuruh kita buat berbuat baik pada sesama. Ya udah, buat baik pada tetangga, buat baik pada orang-orang. Al-Quran nyuruh kita buat ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beramal. Al-Quran nyuruh kita buat menundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Segampang itu ngamalin Quran. Cuman karena memang nggak terbiasa, ya, karena memang kita manusia itu sering lalai, ya, makanya kelihatannya susah. Padahal ya udah lakuin aja apa yang Al-Quran suruh gitu. Nah, jadi untuk para lansia, saya doakan semoga bisa menghafal Quran dan mengamalkannya, karena memang ini ujian yang berat gitu ya, karena para lansia ini pasti di waktu mereka masih muda, euforia ngafal Quran, belajar Quran tuh belum ada gitu, karena susah banget eh, dapat jembatan yang benar-benar memfasilitasi mereka buat belajar Quran. Jadi mereka baru termotivasi tuh pas sudah tua. Tapi nggak apa-apa, insya Allah pahala kalian insya Allah lebih besar karena bersabar untuk belajar dan terus punya niat yang kuat buat menghafal Quran. Kalaupun nanti sampai akhir hayat nggak ngafal Quran, insya Allah niat yang tulus sama usaha yang berkesinambungan dilakukan akan menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Allah nggak akan Allah nggak akan mengabaikan usaha hamba-hambanya. Gitu. Insya Allah seperti itu, Bapak. Jadi tipsnya adalah belajar baca Quran yang benar, yang supaya kita bisa mudah dalam menghafal ke depannya. Ya, kemudian selanjutnya ya mulai baca Quran, mulai ngafalin Quran gitu. Insya Allah dengan kebiasaan itu, dengan terbiasa kita ngafal Quran, insya Allah Allah mudahkan semua. Terima kasih ya Bang Malik ya. Ini kalau dilihat dari cara menjawabnya itu di jawaban mahasiswa S3 nih. Padahal baru masuk ke kampus Dramaga baru berapa hari ya. Salut, mudah-mudahan barokah terus sehingga nanti wilayah kita pun juga dapat barokah karena banyak anak-anak muda yang menjadi hafiz ya. Mudah-mudahan ya. Maju terus Bang Malik ya. Yap, terima kasih Bapak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaan. Terima kasih Bang Malik atas jawabannya dan penjelasannya. Oke, dari Bapak Ibu, satu kesempatan lagi untuk bertanya dari kami panitia untuk bertanya ke Bang Malik ataupun ke Ibu Fitri. Apakah ada? Bisa langsung open cam dan open microphone dari Bapak Ibu. Oke. Kita hitung bersama dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih Ibu Fitri, Pak Iwan atas pertanyaannya, atas kesempatannya Ibu Fitri juga sudah mau berbincang-bincang dengan kami pada sesi malam hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu semua kita akan bagi-bagi voucher, bagi-bagi door prize, tapi bukan hanya dengan
spinning the wheel seperti acara-acara sebelumnya, karena malam ini sangat spesial. Kita kedatangan dengan Hafiz Quran, maka bagi-bagi door prize-nya adalah dengan cara menyambung ayat. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru hafal Qul huwallahu ahad, jangan berkecil hati karena itu juga mungkin akan menjadi pertanyaan pada malam hari ini gitu kan. Tinggal siapkan semangat Bapak Ibu, siapkan jari telunjuknya untuk segera open mic atau raise hand ya, raise hand mungkin ya, open kamera, open video ya. Iya, karena nanti sambung ayatnya kan Bang Malik baca ayat apa, terus nanti disambung sama pesertanya. Nanti bisa dibalik juga, nanti peserta nanya Bang Malik, Bang Malik nyambungin ayatnya, begitu Bang Malik. Gitu ya Bang? Oh, Jangan dong, Pak. Oke. Under prize-nya buat para peserta yang udah mendengarkan ini semua. Berarti raise hand dulu ya. Kita nanti panitia yang bakal memilih siapa yang paling cepat dan yang bisa berhak menjawab. Oke. Dari Bang Malik udah ada kepikiran soal-soal sambung ayat? Kita Ini coba ketentuan dua. harus jus berapa kan, Pak? Enggak ada. Kita coba 2 soal dulu ya. Ya, siap. Oke ya. Jadi Bapak Ibu semua yang tadinya udah mengantuk udah 9:30, udah jam 9 lewat, mas, 9:43. Kembali lagi ke depan HP, laptop, tabletnya masing-masing. Kita akan bagi-bagi door prize. Ini vouchernya bukan kaleng-kaleng. Ini Bapak Ibu bisa menikmatinya langsung di komplek kita juga, sangat dekat di Munawaroh ya. Walmart. Oke. Jadi kita bisa langsung saja dari Bang Malik untuk membacakan soal pertama. Silakan Bang Malik. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. Lagi Bu, kurang. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Oke. Tadi mungkin kita tanya dulu, apakah benar Bang Malik jawabannya? Masya Allah benar, Pak. Masya Allah benar, tapi Ibu Tutik ya tadi ya. Ibu Tuti tadi belum raise hand. Jadi kita kembali ke aturan, Bapak Ibu. Kita raise hand dulu. Nanti teman-teman panitia yang akan memilih peserta yang berhak menjawab, karena saya yakin Bapak Ibu semua bersemangat untuk menjawab pertanyaan dari Mas Malik dan juga bersemangat untuk mendapatkan door prize-nya. Nah, jadi raise hand dulu, nanti dari tim panitia yang akan memilih siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Bang Malik. Tadi berarti latihan soal. Oke. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ulang lagi ya Bang Malik ya. Kembali ke soal pertama ya. Oke. Silakan Bang Malik, soal pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Ya, silakan Bapak Ibu yang resen. Ibu Yaya. Silakan Ibu Yaya untuk dapat menjawab. أمن هذا الذي هو جند لكم
yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Amman hadzal ladzi yarjukukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Masya Allah, benar. Masya Allah, Ibu Yaya. Selamat untuk Ibu Yaya karena telah benar menjawab sambung ayat dari Bang Malik dan juga mendapatkan voucher warung umat ya, warung umat di Munawaroh. Nanti dari tim panitia yang akan mendistribusikan ke Ibu Yaya. Baik, jazakallah khair, barakallah. Baik, terima kasih Ibu Yaya. Oke. Mas- Selanjutnya Bang Malik, kita ke soal kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Silakan Bapak Ibu, resen terlebih dahulu. Resen terlebih dahulu. Ada yang tahu? Saya nggak resen karena saya nggak tahu. Waduh, kayaknya terlalu susah nih. Kita tunggu. Ganti kali apa ya? Masih. Boleh. Ganti Kita ayat. ganti ayat, Itu ganti ada yang ayat. bisa Aspirasi jawab. dari warga. Ganti ayat, Bang Malik. Ganti ayat, oke. Ganti surat oke. Ganti surat, Bang Malik. Ya, kita coba juz 30 ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini tuh bisa jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang resen? Ada yang resen? Liman syaa minkum ay Yes. Iya. Yes, takrim. Benar Bu, Masya Allah. Benar ya? Benar, Oke. Bu, Masya Allah. Nggak apa-apa karena nggak ada yang menjawab lagi, nggak ada yang resen juga. Ibu Tuti mendapatkan hadiah. Dan selamat Ibu Tuti karena benar menjawabnya. Kayaknya antusiasnya semakin meningkat nih Bang Malik. Kita coba satu soal lagi. Boleh Bang Malik? Ya, kayaknya masih di close mic Bang Malik. Insya Allah bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Resen. Bapak Asmedi. Silakan Pak. Bukan tepuk tangan ya Bu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Masya Allah. Baru kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu semua. Selamat Bapak karena telah menjawab dengan benar. Rasanya kita genapkan menjadi 4 pertanyaan Bang Malik. Kayaknya Bang Malik, kaget ini panitia ngerjain juga ini. Oke. Kita satu lagi pertanyaan biar genap 4. Oke. Silakan Bang Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Resen, Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Masya Allah, benar Pak. Masya Allah. Selamat Ibu Nur karena telah berhasil menjawab untuk sambung ayat dari Bang Malik dan juga mendapatkan voucher dari Warung Umat di Munawaroh. Oke, tadi sudah ada pemenang-pemenangnya dalam kuis malam hari ini yang dipandu oleh Bang Malik. Ada Ibu Yayah Nurjana, lalu Ibu Tutik Wahyuni, lalu Bapak Asmedi, dan juga
dari Ibu Nur ya tadi ya. Maaf tadi Ibu Nur, dari mana Bu alamatnya? Arafah 1 F6 seberangnya Mas Ah, Malik. Sebelahnya Mas Malik, nanti kita kirim berarti vouchernya ya. Terima Baik, kasih Mas Malik. terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah, semoga bermanfaat Ibu apa yang saya kasih pemekarannya hari ini. Oke, ya, karena ini waktu sudah menunjukkan 21.52, mungkin dari Bang Malik ada closing remarks untuk kami peserta yang hadir pada malam hari ini. Silakan Bang Malik. Bismillah. Mungkin apa ya? Saya akan tutup dengan sebuah perkataan dari seorang ulama, yaitu Imam Syafi'i. Beliau berkata, kalau seandainya kita nggak tahan rasa pahitnya dalam belajar, maka kita harus menanggung rasa pahitnya kebodohan sepanjang hidup kita. Kalau kita nggak mau jadi orang bodoh, karena bodoh itu pahit banget, apalagi bodoh dalam masalah agama itu sangat-sangat pahit, maka pelajarilah ilmu itu dari sekarang. Dan nggak ada batasan umur bagi mereka yang ingin memulai untuk belajar ilmu, bahkan ilmu agama sekalipun. Bahkan mungkin di sini ada yang tahu Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir, seorang imam madhab yang 4, salah satunya. Beliau itu baru mempelajari ilmu, kalau nggak salah, di umur 40 tahun. Ilmu agama 40 tahun. Kenapa? Karena beliau waktu itu ditegur oleh seseorang yang melihat bahwa Imam Abu Hanifah ini sholatnya masih keliru, kalau nggak salah. Ditegurlah, akhirnya beliau merasa malu dan mulai dari situ bertekad untuk mempelajari ilmu agama. Dan akhirnya jadi seorang imam besar, bahkan imam 4 madhab. Dan oleh karena itu nggak ada kata terlambat buat siapapun yang ingin belajar. Apapun itu ilmunya bisa kita pelajarin dengan doa dan usaha yang senantiasa kita lakukan. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Malik. Beri tepuk tangan, aplaus dulu Bapak Ibu semua. Bisa kita sama-sama open microphone, mengucapkan terima kasih ke Bang Malik. Open video, karena kita juga akan foto bersama dengan Bang Malik. Boleh Bapak Ibu kita open kamera di malam hari ini, di kelas inspirasi kita terakhir. Boleh kita sama-sama open kamera. Nanti dari tim panitia yang akan memfoto, screenshot ya. Tapi sebelum itu, karena pesertanya masih ada titipan sponsor, jangan lupa follow Instagram dan follow YouTube dari Forum Islamic Village Bersatu, karena akan ada event-event selanjutnya yang sangat bermanfaat untuk warga Islamic Village khususnya, dan juga untuk masyarakat umum umumnya. Oke. Dan jangan lupa terus pantau dan dukung Fiber dengan cara bisa PO Tumblr yang Palestina yang sudah saya promosikan pada minggu pertama kelas inspirasi. Sampai sekarang masih ada. Ini Tumblr-nya awet dan juga memiliki 4 cup yang bisa dipakai untuk sharing. Oke, sekian promosinya. Mari kita langsung foto. Karena sudah malam, boleh Bapak Ibu open cam. Ini rasanya udah ribuan orang nih yang open cam. Senyum, lihat kamera. Panitia, ya. Boleh Om Her, aba-abanya Om Her. Yap. Senyum, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3.
Pakai jempol dong, gini. Jempol. Jempol mendukung ekosistem kebaikan. Bentar, bentar. Satu lagi ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bang Malik sudah menyempatkan hadir dan juga berbagi ilmu dengan kami semua. Saya Muhammad Ilham Gunawan izin mengundurkan diri sebagai MC dan moderator pada malam hari ini. Terima kasih. Makasih Bang Malik, makasih Bapak Ibu semuanya, warga. Terima kasih Mas Terima Malik. kasih semua. Terima kasih Bang Malik. Sehat selalu. Terima Kasih sekali panitia. Salam sukses semuanya. Yap, terima kasih Bapak semua. Izin meninggalkan Zoom Bapak Ibu. Iya Bang Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.